Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini isu yang berkembang akhir-akhir ini adalah bahwa ternyata kitab Asy-Syajaratul Mubarakatuh itu bukan karya Imam Fakhrur Razi yang Sunni, tetapi disinyalir kitab ini adalah kitabnya karangan orang-orang Syiah. Pembuktiannya adalah ditelusuri tentang tarjamah atau biografi Imam Ar-Razi, ternyata tidak ada yang mencantumkan judul kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sebagai karya beliau. Misalnya dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, karena Imam Fakhrur Razi ini adalah ulama Syafi'iyah. Bahkan yang lebih spesifik, ya, saya sajikan fakta baru dalam Tabaqatus An-Nasabin, ya, kitab yang spesifik bicara tentang ulama ahli nasab. Imam Fakhrur Razi ini disebut ada di abad ke-7 dan memang tidak ada nama kitab ini. Perhatikan itu yang tengah-tengah nomor 287. Al-Fakhrur Razi Fakhruddin Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan At-Tamimi, ya, At-Taimi Al-Bakri. Jadi ini keturunan Abu Bakar, ya. Ar-Razi Al-Imam Al-Mufassir Sahibu Tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi kita kenal, ya, Tafsirul Kabir, ya, yang wafat tahun 606, ya. Rahimahullah taala. Lahu, dia punya kitab Bahrul Ansab. Seharusnya Kiai Imaduddin itu juga ngecek bener nggak itu kitabnya Fakhrur Razi. Kok dalam kitab yang otoritatif bicara tentang biografi ulama-ulama nasab, malah Fakhrur Razi di sini ditulisnya tidak ada kitab yang berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Walaupun ya bisa aja berkelit, tapi kan ini tidak mencantumkan semua. Ya tapi dicari di biografi beliau di tempat-tempat lain juga tidak ada yang mencantumkan nama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebagai daftar karangan Fakhrur Razi. Ya kan beliau sangat kritis, nama Ubaidillah tidak tercatat, lalu dipersoalkan. Ini nama kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah juga tidak tercatat sebagai karya Fakhrur Razi, kok tiba-tiba disuarakan sebagai karya Fakhrur Razi. Nah, itu kan ini wacana ilmu, ya. Jadi seharusnya sama-sama berhati-hati. Kalau masalah pembuktian tidak tercatat sebagai karya Ar-Razi dalam Tabaqatus Syafi'iyah, Anda sudah banyak video beredar. Ini yang saya sampaikan mungkin yang baru, yang di situ tidak dibahas. Kemudian ya, ada 3 hal yang saya bicarakan, itu bagian pertama, ya. Bagian keduanya adalah indikasi ini kitab Syiah sebetulnya bisa dilihat dari 2 hal. Kalau versi pertama yang sudah di video itu beredar, ternyata kitab ini dicetaknya oleh percetakan Syiah. Tetapi kalau saya justru menyoroti bagian yang saya lingkari merah itu, muhakkik dari kitab ini adalah Sayyid, ya, entah Sayyid benar atau tidak, ya, Sayyid Al-Mahdi Ar-Rajai. Sebetulnya nama lengkapnya itu Sayyid Al-Mahdi Al-Musi Ar-Rajai. Ini memang ulama Syiah Imamiyah. Kalau tidak percaya, kita lihat lagi di Tabaqatus An-Nasabin tadi, ulama ini terdaftar di abad ke-14. Ya, kita perhatikan. Kan ini abad ke-14, nomor 491 itu, ya. Mahdi bin Ali Al-Musi Al-Fariki Al-Imami. Wafat pada tahun 1343. Kitabnya salah satunya adalah Ansabu Al-Hashimiyin. Kemudian Ad-Duha Al-Farikiyah fi Tarajumi Usratihi. Jadi dia juga menulis tentang historis beliau sendiri. Namun apakah berarti kitab yang ditahqiq beliau adalah kitabnya Syiah? Ya enggak toh. Ini memang ahli nasab. Jadi memang mentahqiq kitab-kitab nasab. Al-Fakhri, ya juga ini yang mentahqiq. Al-Asili, ya namanya ulama nasab. Memang kitab-kitab nasab kajiannya, ya. Jadi belum terbukti juga ini kitabnya ulama Syiah atau bukan. Kalau hanya karena diterbitkan oleh ulama Syiah, ya kalau memang itu fokusnya di masalah penerbitan, ya apa masalahnya? Jadi jangan digas dulu, oh ini kitabnya Syiah kok berhujah dengan kitabnya Syiah. Nah, itu kita berarti tidak menghormati wacana keilmuan. Ini ditahqiq oleh ulama yang sudah diakui sebagai pakar nasab. Apakah lalu kita anggap ini kitabnya Syiah karena yang mentahqiq ulama Syiah atau dicetak di kitab Syiah? Yang ditahqiq oleh oleh Ar-Rajai ini bukan hanya kitab ini, Al-Asili, Al-Fakhri, itu kitab-kitab yang sudah populer yang juga dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin itu. Di situ juga ada yang ditahqiq oleh ulama Syiah ini. Karena namanya aja ulama nasab, Pak. Masa mau mentahqiq kitab cara bikin donat, ya mesti kitab nasab. Apalagi kalau kita bicara nasab itu rata-rata yang bicara tentang nasabnya Rasulullah dari jalur Sayyidina Ali. Syiah memang ke situ arahnya. Sayyidina Ali kan mengagungkan Sayyidina Ali, ya. Berarti klop. Tapi bukan berarti kalau ditahqiq oleh ulama Syiah berarti kitab Syiah, tidak, ya. Lalu kemudian
Misalnya anggap ini kitabnya ulama Syiah. Apakah lalu ini melemahkan argumentasi Kiai Haji Imaduddin? Justru sebaliknya Pak, memperkokoh. Kenapa? Karena berarti disepakati bahwa merujuk kepada kitab Sunni, misalnya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili, ataupun kitab Syiah merujuk kepada kitab ini, misalnya dianggap ulama Syiah, yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ternyata nama Ubaidillah yang tidak tertulis. Kan yang diangkat itu isunya. Di abad-abad yang mendekati masa hidupnya Imam Ubaidillah, ternyata nama beliau sama sekali tidak direkam oleh ahli nasab. Itu Pak justru mengokohkan hujahnya Kiai Haji Imaduddin. Jangan kamu berpikir, wah kitabnya Syiah kok dipakai lah. Kitab Syiah isinya menafikan nama Ubaidillah. Didukung oleh kitab Sunni. Berarti ittifak. Kalau dua kelompok yang bersepakat sudah ittifak, berarti kan kokoh. Itu Pak ya. Ini dialek ilmiah. Kamu harus cerdas gitu. Jangan ujuk-ujuk, oh ini kitabnya Syiah ditolak. Bagaimana ceritanya? Kamu nolak ini dalam artian menolak tidak ada nama Ubaidillah, kamu juga nolak kitabnya Al-Ubaidili. Bahkan ada satu kitab lagi yang juga sama-sama tua, tidak menyebut nama Ubaidillah. Kamu mau tolak juga kitab itu, mau dianggap Syiah juga, kan jadi gila kita ya. Jadi nggak begitu cara berhujahnya. Memang kenyataannya tidak ada nama Ubaidillah tertulis di kitab-kitab yang mendekati. Itu tidak bisa dipungkiri bagaimanapun. Tidak perlu kita berwacana mengatakan ini kitabnya Syiah tidak boleh dipakai. Pak, oke tidak pakai kitab ini, terus pakai kitab yang mana? Justru dua kitab yang bertentangan, anggaplah ini musuhan lah Syiah Sunni. Semuanya sepakat. Tidak ada yang namanya Ubaidillah tertulis sebagai putra Ahmad Al-Muhajir. Hati-hati berargumentasi, ini justru argumentasi menyerang Anda. Orang yang membela Habib menggunakan hujah, itu kitabnya Syiah. Itu secara tidak sadar, Anda menjatuhkan Anda sendiri. Begitu ya. Sudah saya ajarkan bagaimana cara membela. Ini bagian terpentingnya. Bagaimana cara membela bahwa Ubaidillah itu adalah keturunan Rasulullah. Kita pakai ulama yang sudah juga dikenal sebagai ahli nasab. Misalnya Al-Haythami, Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau terdaftar sebagai ulama nasab. Dalam sahabat beliau, ketika menerjemahkan guru-gurunya, ada salah satunya adalah yang lewat jalur putra Ahmad Al-Muhajir, yaitu bernama Abdullah. Memang Abdullah Pak. Tetapi di bawahnya Alawi. Terus sambung kepada Faqih Al-Muqaddam. Artinya mau berpolemik Abdullah atau Ubaidillah. Toh Ibnu Hajar mengakui kalau Faqih Al-Muqaddam dan terus ke atas itu sambung ke Rasulullah. Habib-habib itu semuanya ngarahnya ke Faqih Al-Muqaddam. Kalau mau berpolemik dalam Ubaidillah atau Abdullah. Ya. Tetapi faktanya di bawahnya itu ya terdaftar. Disebutkan oleh Ibnu Hajar. Berarti kamu mau ikut Ibnu Hajar atau ikut Kiai Imaduddin yang mengatakan tidak tertulis, lalu menyimpulkan bukan keturunan Rasulullah. Sementara Ibnu Hajar sudah tahu tidak tertulis, tapi beliau menyimpulkan tetap itu keturunan Rasulullah. Bahkan Imam As-Sakhawi ya, menyebut langsung Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ada kemarin yang bilang ketika saya menyampaikan kitabnya Al-Muhibbi, Al-Muhibbi bukan ahli nasab. Pak, Al-Muhibbi itu Al-Mu'arrikh, ahli sejarah. Al-Haythami ahli nasab, kurang apa lagi coba?